Jadi untuk teman-teman ya, kita akan kupas masalah penyebab suara kasar daripada CB ini. Namun sebelum kita ke sana, kita lepas dulu ya daripada penekan rantai kampratnya, karena untuk sebagai pembahasan nanti ya, kita buka saja pakai kunci 8, kita putar saja. Jadi untuk teman-teman daripada pengguna CB ataupun kita sesama mekanik pemula ya, alangkah lebih baiknya jangan di skip video ini, karena di sini akan saya kupas 4 penyebabnya yang telah saya telusuri dan saya uji, kemudian saya riset, lalu saya praktekin ya. Nah, ada 4 penyebab. Dalam durasi video dalam kurung 5 menit atau 6 menit ini akan menjawab semua pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua ya. Jadi untuk mengetahui daripada penyebab punya motor kita ataupun kita mau mengatasi suatu motor orang lain, alangkah lebih baiknya yang saya katakan tadi jangan skip video ini, karena hanya berdurasi 5 menit atau 6 menit kurang. Kemudian kita putar saja baut yang 8 ya. Kemudian kita angkat daripada penekan rantai kampratnya. Nah, kita lepas saja, kita angkat. Nah, di sini ada tanda-tanda di mana kotornya olinya sangat kotor. Nanti sekali saja kita ganti kalau mau yang punya mau diganti ya. Nah, ini yang lama ya, harus diingat itu bentuk yang lama. Jadi begini ya teman-teman. Untuk permasalahan motor CB LED 150 atau CB 150R ini ya, keluaran tahun 2016, dia ini memang suaranya sangat rawan ya di area head cylindernya ataupun di area bloknya. Suaranya sangat rawan sekali berbunyi kasar atau berbunyi kemelotok ya. Nah, nggak tahu juga kenapa motor ini begitu. Namun setelah saya uji dan saya riset ya, karena banyak juga yang sudah saya benarin ya, semuanya itu ada 4 penyebab. 4 penyebab itu, yang pertama di mana itu penekan daripada rantai kampratnya ya, ataupun penekan daripada tunjang lidah tensionernya itu sudah tidak berfungsi lagi. Di mana yang lama itu sudah di mana tiang penekan daripada lidah tensioner itu pada saat komponen bergerak ataupun mesin hidup, penekan daripada lidah tensioner itu dia akan masuk ke dalam, alias tidak berfungsi dengan normal, alias dia tidak bisa digunakan dengan baik ya, tidak bisa mengimbangin daripada kerja tendangan rantai kamprat tersebut yang begitu kuat akibat dorongan daripada piston ya, daripada dorongan putaran mesin ya. Itulah penyebabnya salah satu. Kemudian penyebab yang kedua, rantai kampratnya yang kendor ya. Nah, kita ambil saja penekan lidah tensioner ini ya. Nah, ini yang baru ya. Nah, yang baru ini di mana tonjolan itu dia tidak lagi berfungsi dengan normal, sehingga menyebabkan suara mesin tersebut kemelotok. Nah, tonjolan tidak normal inilah. Nah, yang ini yang tidak normal ini dia tidak berfungsi dengan baik ya. Nah, sehingga itu harus kita ganti. Namun percuma juga kita ganti ini, istilahnya kalau hanya sekedar mengganti saja tanpa kita mengganti daripada rantai kamprat, maka itu sama saja tidak berguna. Suara mesin akan tetap kemelotok juga. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena sudah saya uji dengan menggunakan yang baru dengan rantai kamprat yang lama, tetap saja. Berarti di sana ada kemungkinan rantai kamprat yang kendor juga tidak bisa menghilangkan daripada suara kemelotok daripada motor ini. Nah, ini rantai yang rantai yang baru ya. Nah, ini rantai kamprat yang baru. Kita akan ganti rantai kamprat yang baru ini dengan menggunakan penekan daripada tiang lidah tensioner yang juga baru. Nanti akan kita lihat hasilnya, apakah dia sudah tidak kemelotok lagi ataukah dia masih kemelotok lagi dalam waktu kurung 1 minggu. Apabila dalam kurung waktu 1 minggu dia tidak kemelotok lagi, maka ada kemungkinan itulah daripada penyebabnya ya. Nah, itu yang kedua. Nah, ini yang lama. Yang lama ini sudah saya uji, saya las ya, menggunakan tiang lidah tensioner ini saya las. Nah, ini saya las ya, saya edit ya, saya setting. Ketika ini saya edit dan saya setting, kemudian saya press masukkan, saya paksa dengan kunci, suara daripada mesin motor tersebut hilang, alias suara kemelotoknya hilang. Nah, di situ berarti bahwa rantai kamprat yang kendor juga menyebabkan suara mesin CB 150R ini kemelotok, bukan kemerecek pada motor umumnya ya. Kalau motor umumnya dia kemerecek. Nah, kalau motor CB dia tetap kemelotok. Nah, setelah rantai kampratnya dan penekan lidah tensionernya sudah kita ganti yang baru, akan tetapi dalam kurung 1 minggu dia masih kembali lagi suara yang kemelotok tersebut, maka kemungkinan yang ketiga yaitu daripada noken arm atau penekan daripada payung klep atau penekan daripada pir klep, yaitu noken arm atau pelatuk klep tersebut dia sudah terkikis ataupun sudah somplak, sehingga terjadinya kerenggangan di antara pelatuk klep dengan payung klep. Karena di antara payung klep dan pelatuk klep itu dia tidak bisa disetting atau tidak bisa disetel seperti pada motor CB yang lama. Kalau motor CB yang lama tidak seperti motor yang ini. Kalau CB yang lama dia bisa disetel. Kalau motor ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia memakai SIM. Nah, di sanalah susahnya kalau motor yang pakai SIM ya. Dia tidak bisa menyetel daripada penekan pelatuk klep. Nah, kemudian pelatuk klep itu juga itu sangat berpengaruh apabila dia sudah terkikis sedikit saja. Sedikit-sedikit saja dia sudah berpengaruh, karena yang saya katakan tadi dia tidak bisa disetel, dia harus diganti. Itu pun mengganti daripada pelatuk klep tersebut harus kita ukur juga dimensi daripada SIM-nya. Apabila kita mengganti pelatuk klep motor ini,
Dengan SIM-nya yang lama atau SIM yang sudah terkikis, percuma juga. Walaupun pelatuk klepnya baru, akan tapi SIM yang lama terkikis, tutup kurung ya, maka percuma juga. Dia akan tetap menyebabkan suara kemelotok juga. Walaupun dengan kata sudah diganti tiang lidah tensioner ataupun penunjang lidah tensioner dengan rantai kampratnya. Nah, kemungkinan yang keempat itu ada di SIM-nya yang tipis ya tadi. Namun sebenarnya SIM yang tipis itu agak sukar terjadi. Sukar terjadinya karena SIM itu jarang tipis, bisa tapi jarang. Nah, jadi ada 3 kemungkinan itulah yang patokan utamanya, yang kuat tebakannya, yang kuat daripada curiganya ataupun dugaannya. Jadi yaitu yang pertama, tunjang lidah tensioner yang tidak berfungsi, yang kedua rantai kamprat yang sudah kendor, yang ketiga pelatuk klep daripada motor ini sendiri yang sudah somplak ataupun sudah terkikis, tidak bisa berfungsi dengan normal antara pelatuk klep dengan payung klep, yaitu ada jarak yang sangat jauh, yaitu mungkin di 0,0 sekian ya, terlalu jauh, tidak seperti pada standar pabriknya. Nah, jadi itulah teman-teman ya, penyebab motor ini yang telah saya telusuri dan yang telah saya uji ya, yang telah saya pelajari. Baru 4 itu yang saya ketemui, baru 4 itu yang saya jumpai ya. Nah, nanti apabila teman-teman ada rekomendasi lain daripada penyakit suara kemelotok itu, boleh ditulis di kolom komen, karena saya tidak senior itu ya. Saya juga hanya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang sudah saya lakukan saja. Jadi pengalaman saya belum jauh, maka kalau suhu-suhu mau berbagi, saya sangat terbuka sekali. Jadi sebatas itu saja ya teman-teman ya, dimana ini cuacanya juga sudah malam ya. Ini besok saya juga mau benerin motor yang belakang. Ini lebih kurang jam berapa ya? Ini lebih kurang jam 2, hampir jam 3 ya. Itu mana tombol ya? Nah ini ya, hampir jam 3 ya, jam 2.43. Jadi sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.